Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih George Towari Tawakal, masih di channel Fakademik. Kita lanjutkan untuk materi kelas kepartaian. Kali ini kita akan membahas mengenai peran partai politik. Di antaranya adalah kenapa partai politik itu eksis, kenapa partai politik itu ada, dan kemudian apa fungsi-fungsi partai politik. Oke. Kali ini kami tidak akan menampilkan video-video dari mahasiswa ketika kami berdiskusi untuk mempersingkat atau memotong durasi video yang bisa dinikmati. Ini karena masukan dari beberapa teman-teman bahwa saya sebaiknya lebih fokus ke menjelaskan saja, tidak perlu menampilkan video-video terkait diskusi dengan mahasiswa. Oke, pada pembahasan kita kali ini kita masih menggunakan bukunya Hofmeister dan Grabow yang berjudul Political Parties, Function and Organization in Democratic Society. Oke. Yang perlu kita ingat, kemarin saya sudah banyak menjelaskan mengenai pengantar, di mana berbicara tentang pentingnya partai politik di dalam masyarakat. Pada materi kenapa partai politik itu ada, ini tidak jauh berbeda sebenarnya guys, dengan penjelasan tersebut. Ada fakta bahwa di dalam masyarakat itu ada banyak sekali opini dan itu berbeda-beda. Karena ingat guys, manusia itu bisa memiliki motivasi yang berbeda-beda dan sangat-sangat beragam, bukan seragam. Nah, beragam artinya adalah bahwa banyak perbedaan-perbedaan motif di sana. Yang dalam bahasa ilmu politik dianggap sebagai perbedaan-perbedaan kepentingan. Seseorang bisa saja menginginkan pembangunan jalan raya, semisal. Bisa jadi orang yang lain lebih memprioritaskan pada pembangunan irigasi pertanian. Ada lagi orang yang lebih mempertimbangkan pembangunan ekonomi, pembangunan pasar, dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang cenderung ingin perbaikan pendidikan. Oh ya, beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan survei. Kami memiliki survei di Jawa Tengah, di mana ada memang perbedaan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas para pemilih kepada perbedaan di antara para masyarakat. Ada yang fokus ke masalah keamanan, ada yang fokus ke masalah ekonomi, ada yang fokus ke masalah kesehatan, ada yang fokus ke masalah pendidikan, beragam. Di dalam konteks masyarakat demokrasi ini hal yang saya rasa wajar sekali, bahwa masing-masing memiliki hak untuk menyampaikan keinginannya, masing-masing memiliki hak untuk memiliki keinginan yang berbeda dengan orang lain, tidak dapat diseragamkan. Berbeda ketika sebuah masyarakat itu dalam konteks sistem otoriter, di mana hak-hak untuk berbeda itu sangat dibatasi. Orang harus sama, orang harus memiliki pemikiran yang sama, khususnya terkait bagaimana mengelola sebuah negara. Oke. Tapi dalam konteks demokrasi hal tersebut tidak terjadi. Masyarakat dibebaskan untuk memiliki perbedaan-perbedaan. Dari situ masyarakat juga berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat berhak terlibat dalam pengelolaan negara. Kemudian mana yang dituruti? Tentu dalam konteks demokrasi yang dituruti adalah yang mayoritas. Namun jalan untuk membentuk mayoritas dari yang berbeda-beda tadi itu tentu sulit ya. Harus ada cara untuk memetakannya, mengelompokkannya, guys. Tidak mungkin kalau tidak dikelompokkan
itu bisa mengerucut pada satu ide, mengerucut pada satu konsep, ada satu kelompok kepentingan, itu akan kesulitan. Karena itu tadi, bahwa sangat beragamnya kepentingan masyarakat, sehingga bisa jadi setiap orang memiliki hal yang berbeda, dan akan ada banyak sekali pola yang muncul dari keinginan-keinginan masyarakat tersebut. Nah, ini harus dikelola, ini harus dikategorisasikan. Nah, dalam proses pengelompokan tersebutlah, dalam proses pengkategorisasian itulah, maka muncul yang namanya partai politik. Partai politik menawarkan bahwa ini kita memiliki payung besar, yang mana perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu memungkinkan untuk disatukan. Semisal sebagai contoh, masyarakat yang menginginkan semisal adalah pajak yang rendah. Di satu sisi ada masyarakat yang menginginkan kemudahan bisnis. Nah, kemudian di sisi lain ada masyarakat yang menginginkan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah mentradisi itu tetap terjaga. Nah, itu kan berbeda-beda, guys. Itu kepentingan yang berbeda-beda. Namun di suatu masyarakat, misalnya contoh di Amerika Serikat, itu bisa dipayungi dalam satu kelompok yang sama, yakni partai politik yang menggunakan konsep konservatif. Semisal adalah di Amerika adalah Partai Republik. Itu dapat memayungi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, ini bukan berarti bahwa partai politik mampu memayungi semua kepentingan. Tidak, kecuali nanti kita akan berbicara ada juga partai-partai yang memang tidak memiliki payung sebenarnya, tapi dia mengklaim memayungi semuanya. Jadi dia berusaha memayungi semuanya dengan tidak menciptakan payung. Nah, itu ada, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi dalam konteks ini bahwa ada partai yang kemudian menyediakan payung untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan yang masih bisa dihubungkan, yang masih bisa dirangkai dalam satu kelompok. Oke. Maka itulah salah satu alasan partai politik itu ada. Dengan begitu, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat sudah mulai terkotak-kotak di dalam payung yang disediakan oleh partai-partai politik. Oke. Nah, kemudian juga kesediaan payung ini juga memberi dampak pada sebuah keadaan di mana konflik kepentingan di masyarakat itu dapat teratasi, dapat diselesaikan. Konflik kepentingan antar individu yang beragam itu tadi kemudian bisa diselesaikan dengan payung besar yang sama, atau juga konflik antar kepentingan yang berbeda, yang payungnya berbeda, yang tidak bisa disatukan dalam satu payung. Ini pun juga membutuhkan sebuah lembaga yang dapat mengakomodir, yang dapat mengelola agar konflik tidak terjadi secara brutal. Konflik di sini dalam artian adalah konflik yang tidak membangun, artinya yang justru dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat. Bukan konflik artinya perbedaan pandangan, bukan. Ini konflik yang memang mengarah pada kondisi yang tidak baik, yang negatif. Oke. Itu tadi kira-kira apa yang membuat partai politik itu ada. Dengan kata lain, pentingnya partai politik ada itu guys. Tapi dia menyediakan payung untuk perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat. Yang kemudian partai politik juga menyediakan serangkaian instrumen untuk meredam konflik kepentingan yang ada di masyarakat. Kalian bisa bayangkan, jika perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat itu tidak ada payungnya,
tidak ada lembaga yang bisa menyatukannya. Ini tentu akan muncul sebuah masyarakat yang sangat kacau, chaos di dalam tatanan sosial. Ya. Itu tadi guys. Kemudian kita akan lanjut ke materi tentang fungsi partai politik guys. Apa itu fungsi partai politik? Kalau tadi saya berbicara mengenai payung, kemudian perbedaan kepentingan, kemudian bagaimana mengatasi konflik kepentingan, itu adalah dalam rangka menunjukkan bahwa partai itu penting adanya. Partai itu adalah sebuah lembaga yang keberadaannya sangat diharapkan dalam konteks negara demokrasi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai fungsinya. Ini lebih spesifik sebenarnya guys daripada alasan keberadaannya. Ada beberapa fungsi. Kalau kita membaca buku-buku yang biasa beredar di sekitar kita atau buku-buku yang saya pelajari waktu S1 kemudian S2 di sekolahan, itu menyebutkan beberapa, semisal komunikasi politik, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, fungsi rekrutmen dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini, buku yang sedang kita bahas ini, itu dijelaskan secara lebih spesifik. Meskipun intinya sama guys, intinya sama, tapi ini ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai fungsi-fungsi partai politik. Nah, yang pertama, partai politik memiliki fungsi political opinion making. Artinya adalah membuat opini politik. Nah, kalau kita ini maksudnya adalah bahwa partai politik memiliki fungsi untuk membuat opini politik. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan opini politik? Ya. Opini politik dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sebagai opini tentang bagaimana mengelola negara, tentang bagaimana pemerintahan harus berjalan, atau kalau mengacu pada istilah tersebut berarti bagaimana politik seharusnya berjalan. Itu satu. Kemudian di sisi lain, opini politik juga bisa diartikan sebagai opini yang memiliki dampak politik. Opini yang memiliki dampak politik. Ini akan berbeda dengan non-political opinion, opini yang tidak memiliki dampak politik. Semisal opini Anda tentang semisal opini Anda tentang tetangga Anda, itu bukan opini politik karena tidak akan berdampak politik. Ya. Opini Anda tentang tentang olahraga semisal, yang secara sederhana tidak memiliki dampak politik, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai opini politik. Jadi opini politik harus berdampak, harus berusaha mempengaruhi, harus berusaha memiliki dampak. Setidaknya ada usaha di situ, setidaknya dapat berdampak secara politik. Ya. Nah, partai politik memiliki fungsi untuk menciptakan opini politik ini. Ya. Baik di luar struktur pemerintahan, artinya di luar lembaga-lembaga pemerintahan, maupun di dalam lembaga internal di dalam struktur lembaga pemerintahan. Oke. Kemudian begini, bagaimana sih mereka membangun opini politik ya? Di dalam buku tersebut, dalam buku yang sedang kita bahas ini, itu partai politik melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan sosial. Artinya begini, mereka melakukan artikulasi itu semacam menyatakan, memberikan pernyataan-pernyataan bahwa ini tentu fungsi ini adalah hasil dari agregasi adalah mengumpulkan,
mengumpulkan, menyatukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada. Setelah disatukan, kemudian diartikulasikan, dinyatakan. Penyampaian pernyataan ini bisa melalui institusi di luar lembaga negara maupun di dalam lembaga negara. Partai politik mengumpulkan perbedaan-perbedaan, kemudian mendefinisikannya, kemudian mengkonsepnya menjadi satu opini, menjadi satu opini politik atau pemikiran politik atau pandangan politik atau visi politik. Nah, kemudian itu dinyatakan sebagai opini politik. Nah, bentuk opini politik memang banyak, guys. Ada yang berupa visi, misi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, visi, misi, tindakan, sikap, dan lain sebagainya. Tapi lebih condong bahwa opini politik adalah sebuah pernyataan. Ya. Nah. Kemudian, kalau dalam buku-buku yang biasa kita kenal, political opinion making ini masuk dalam fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi selection, menseleksi. Nah, ini sebanding dengan fungsi rekrutmen yang biasa kita baca di buku-buku di sekitar kita. Ya. Jadi partai politik memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen politik. Untuk apa? Untuk menempati posisi-posisi atau jabatan-jabatan di pemerintahan. Tentu ini jabatan-jabatan yang dikontestasikan, jabatan-jabatan yang bisa disebut sebagai jabatan politik. Partai dengan kemampuannya mengelola kepentingan, dengan kemampuannya mengelola perbedaan yang ada di dalam masyarakat, maka kemudian dia menerjemahkannya menjadi program, menerjemahkannya menjadi visi, menjadi pandangan. Nah, pandangan ini kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bentuk orang, ke dalam bentuk individu. Nah, individu inilah, untuk menemukan individu inilah, kemudian partai politik melakukan rekrutmen, kemudian dicalonkan untuk menempati jabatan politik tertentu. Nah, seperti misal, partai politik menyediakan orang-orang untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Nah, kemudian orang tersebut semisal menang menjadi anggota legislatif. Itu namanya adalah partai politik telah melakukan fungsi rekrutmen politik. Nah, dia menyediakan orang-orang untuk menempati posisi politik tertentu. Nah, kemudian bagaimana dengan posisi-posisi yang sebenarnya bukan jabatan yang dikontestasikan? Bisa saja partai politik melakukan fungsi rekrutmen pada posisi tersebut. Seperti misal posisi-posisi menteri di dalam sistem presidensial. Presiden meskipun memiliki prerogatif penuh terkait posisi-posisi menteri, tapi mereka juga mempertimbangkan kepentingan partai politik. Dari situ kemudian partai politik mengusulkan orang-orangnya untuk menjadi menteri. Nah, itu. Meskipun sekali lagi itu adalah hak prerogatif presiden. Nah, situasi berbeda terjadi pada sistem parlementer. Dalam sistem parlementer jelas partai akan memang memiliki porsi, memiliki hak untuk posisi-posisi perdana menteri, menteri, dan lain sebagainya. Dan itu memiliki korelasi yang kuat dengan konfigurasi di parlemen atau di lembaga legislatif. Jadi fungsi rekrutmennya semakin luas di dalam sistem parlementer. Kalau dalam sistem presidensial hanya lebih besar porsinya pada lembaga legislatif. Sedangkan di sistem di sistem parlementer dia ada di dalam lembaga legislatif dan di dalam lembaga eksekutif. Karena pada dasarnya lembaga eksekutif berada di dalam lembaga legislatif dalam konteks sistem parlementer.
dalam konteks Indonesia, misal di pilkada, ya partai bisa mencalonkan eksekutif. Di tingkat pusat juga bisa mencalonkan orangnya untuk menduduki jabatan eksekutif, yakni presiden. Nah, tapi hanya sebatas itu, guys. Dalam sistem presidensial, dalam sistem parlementer, partai politik berhak mengisi semua jabatan politik di bawah eksekutif, di lembaga eksekutif, menteri-menteri dan sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi integrasi. Sebenarnya saya tadi sudah sempat menyinggung, guys, mengenai fungsi integrasi ini, bahwa partai politik harus membangun program politik. Apa yang dimaksud dengan program politik? Program politik adalah program yang dipakai untuk mengelola negara. Jadi politik bisa kita artikan sebagai pengelolaan negara. Jadi bagaimana negara akan dikelola? Nah, ini partai politik harus memiliki program tersebut. Program politik juga bisa diartikan sebagai program yang berdampak pada pengelolaan negara. Perbedaannya apa, guys? Pada definisi yang pertama, program politik itu adalah program yang dijalankan. Nah, ini tentu oleh partai yang berhasil menguasai pemerintahan, partai yang berhasil mendudukkan orang-orangnya di lembaga eksekutif. Nah, sedangkan definisi yang kedua adalah berada pada partai yang tidak memiliki kursi di lembaga eksekutif. Dia tidak terlibat dalam pengelolaan negara secara langsung dalam konteks lembaga eksekutif. Nah, dalam posisinya sebagai oposisi, dia juga bisa memiliki program politik. Nah, artinya program tersebut juga bisa berdampak secara politik, bisa berdampak pada pengelolaan negara yang dilakukan oleh pihak lawan, oleh pemerintah. Jadi tidak harus program politik itu dijalankan, tapi setidaknya dijalankan dalam konteks penyelenggaraan negara, Tapi bisa juga program politik itu bisa berupa program yang berdampak. Bisa berdampak bukan berarti akan berdampak, belum tentu. Ini terkait dengan dinamika politik. Ini tergantung pada dinamika politik. Artinya apa? Dia memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengelolaan negara. Nah, bagaimana partai politik ini membangun program politik? Partai politik menyatukan. Nah, ini fungsi agregasi juga. Ini kelanjutan dari fungsi agregasi. Partai politik menyatukan perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat. Kemudian disatukan dalam payung yang sama, kemudian dibikinkan program. Semisal sebagai contoh, ada masyarakat yang ingin kesehatan gratis, ada yang masyarakat yang inginkan pendidikan gratis, ada masyarakat yang menginginkan bantuan tunai, semisal ini, guys, ya. Maka ada partai politik yang kemudian memayungi kepentingan-kepentingan mereka, kemudian membuat program yang besar. Semisal partai ini akan membuat program yang peduli wong cilik, karena memang kepentingan tadi adalah kepentingan yang mewakili kepentingan wong cilik. Nah, itu dalam program yang bersifat besar. Dalam partai politik juga harus membuat program politik yang sifatnya spesifik. Spesifik adalah program-program yang bisa diterapkan, bukan hanya retorika, tapi bisa diterapkan. Semisal pendidikan gratis, bagaimana konsepnya? Pendidikan gratis itu. Kemudian kesehatan gratis, bagaimana konsepnya? Nah, itu diwujudkan dalam bentuk program politik yang lebih spesifik, aplikatif atau implementatif, yang teknis. Itu bisa, guys. Nah, itu tadi dari fungsi integrasi. Kemudian fungsi sosialisasi. Sosialisasi dan partisipasi. Ada dua ini dibahas sekaligus. Nah, kita sering terlalu sempit memahami apa itu sosialisasi. Sosialisasi dianggap sebagai memberitahukan kepada orang-orang, ya kan? Coba kalian pikirkan, kalian sering menggunakan kata sosialisasi atau memahami kata sosialis sebagai memberitahukan kepada orang-orang. Tapi sebenarnya maknanya lebih besar daripada itu, lebih luas daripada itu. Sosialisasi dianggap sebagai
bagaimana membuat sesuatu itu hadir di masyarakat. Bagaimana membuat sesuatu itu eksis di masyarakat. Ini bukan hanya tentang menyampaikan, tetapi juga tentang bagaimana itu masuk, bagaimana itu berjalan di dalam masyarakat. Ya. Semisal, socialization adalah partai politik memiliki program pembangunan infrastruktur. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat dan perlu ditanamkan ke dalam pikiran masyarakat bahwa ini adalah hal yang penting. Masyarakat perlu mengapresiasi program ini. Ini dalam sudut pandang partai politik. Masyarakat juga harus terlibat lah. Maka kemudian sosialisasi ini dihubungkan dengan fungsi partisipasi. Setelah dilakukan sosialisasi, kemudian ada partisipasi yang muncul. Dua hal ini saling berkaitan, guys. Partisipasi sulit muncul jika tidak ada sosialisasi sebelumnya. Jadi ada ide, kemudian ide ini disampaikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat meyakininya, kemudian masyarakat mempercayainya. Nah, dari keyakinan dan kepercayaan itulah kemudian masyarakat berpartisipasi terhadap ide tersebut. Nah, ini urut-urutannya seperti itu. Dalam konteks program tadi, seperti sudah saya contohkan, program pembangunan jalan raya, misal pembangunan infrastruktur, ini disampaikan ke masyarakat program ini. Kemudian masyarakat mengakui bahwa program itu bagus. Nah, kemudian setelah mengakui program itu bagus, maka masyarakat akan berpartisipasi terhadap program tersebut. Semisal program itu adalah sebuah program politik yang belum dapat dilaksanakan, itu sebuah visi misi politik dalam pemilu, maka partisipasinya bisa dalam bentuk memberikan legitimasi melalui memberi suara kepada partai tersebut. Itu juga partisipasi. Jika dalam konteks pemerintahan, jika program itu sedang berjalan, maka partisipasi bisa dengan cara mendukung atau memperlancar atau ikut serta atau ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program tersebut. Oke. Kemudian fungsi selanjutnya adalah menjalankan kekuasaan politik. Tentu ini untuk partai-partai yang berhasil menempatkan orang-orangnya pada jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Nah, mereka mengorganisasi pemerintahan, mereka mengorganisasi atau menata bagaimana negara ini dijalankan. Mereka menata pengelolaan negara, pengelolaan pemerintahan. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi tujuan utama partai politik. Bahwa partai politik ikut pemilu kan tujuan akhirnya adalah untuk ini. Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjalankan kekuasaan politik. Ini tujuan dari keberadaan mereka sebagai peserta pemilu. Kalau kita kembali kepada materi kemarin, bagaimana ciri-ciri organisasi yang dapat disebut sebagai partai politik, dia harus ikut pemilu. Karena tujuannya adalah untuk menjalankan kekuasaan politik jika dia mendapatkan mandat dari masyarakat atau dari pemilih. Ya. Kemudian fungsi yang terakhir ini adalah fungsi legitimasi. Ya. Keberadaan partai politik itu dapat melegitimasi sistem politik yang ada. Jadi dia menjadi bukti. Dia menjadi bukti bahwa sistem politik yang ada ini mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak, semisal dari masyarakat, dari kelompok sosial, dan lain sebagainya. Keberadaan mereka sebagai bukti. Mereka juga, artinya partai politik. Partai politik juga menjadi penghubung antara sistem politik, kemudian
kelompok sosial atau masyarakat. Partai politik ini menjadi penghubungnya guys, menjadi semacam intermediary. Maka ada kajian-kajian partai politik yang menggolongkan partai politik sebagai lembaga intermediary. Ya. Karena posisinya sebagai intermediary berada di tengah menjembatani inilah dia memiliki fungsi strategis dalam pemberian legitimasi terhadap sebuah sistem politik. Ya. Kalian paham ya tentang apa itu legitimasi? Legitimasi itu secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa Anda sah. Pengakuan tentang sesuatu itu adalah memberi legitimasi. Oke, itu tadi guys kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Sebagai kesimpulan saya akan menyebutkan lagi fungsi-fungsi partai politik. Yang pertama adalah political opinion making, yang kedua adalah fungsi selection, yang ketiga adalah fungsi integration, yang keempat adalah fungsi socialization, yang kelima adalah fungsi exercising political power. Kemudian yang terakhir adalah fungsi legitimating. Oke guys, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat guys video yang singkat ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Fakademik guys agar mendapatkan konten-konten atau materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan selanjutnya di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like juga guys. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.